Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah analisa yang menarik nih menurut gue dari Opta Analis ya. Bagaimana mereka membuat sebuah analisa yang membuat akhirnya kalau menurut gue menjadi positif gitu. Yaitu disebutkan bahwa Manchester United ini kan telah membentur mistar ataupun tiang 18 kali. Dan ini 4 kali lebih banyak dari tim manapun musim ini. Nah, lalu mereka melakukan sebuah analisa nih. Jadi, papan klasemen di Premier League akan terlihat seperti apa kalau semua tendangan yang kena tiang gawang ya, ini masuk. Tentu saja mereka menganalisa di pertandingan-pertandingan yang memang itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya ya. Dalam hal ini mereka tidak memberikan misalnya sebuah analisa yang lebih detail gitu. Oke, pertandingannya mana aja, seperti apa. Mereka tidak melakukan hal tersebut, tapi mereka memberikan kesimpulannya. Bukan hanya Manchester United saja, tapi juga beberapa tim yang lainnya, di mana tim tersebut juga mungkin yang menderita gawangnya yang kena mistar nih, misalnya seperti itu. Lalu ketika ternyata tim yang melawan tim tersebut dianggap yang kena mistar itu adalah masuk, kan ini tentu saja akan memberikan pengaruh ke hasilnya. Yang tadinya mungkin seri menjadi kalah, atau mungkinnya tadi menang menjadi seri ataupun juga kalah. Ini bisa saja terjadi. Jadi memang ada perubahan hasil-hasil yang bisa terjadi kalau seandainya bola tersebut masuk ke gawang. Dimana tadi disebutkan bahwa Manchester United ini kalau menurut gue menjadi salah satu tim yang, atau mungkin tim yang paling tidak beruntung ya dengan situasi mereka adalah klub yang paling banyak membentur mistar 18 kali bahkan. Dan ini bedanya cukup telak jika dibandingkan dengan klub lain 4 kali ya kan bedanya. Karena tim lain yang paling banyak itu setelah 18 adalah 14. Situasinya ternyata menempatkan Manchester United di peringkat kedua. Di peringkat kedua nih. Dengan gue nggak tahu ini ya, mereka ambil dari matchday keberapa. Tapi kalau melihat saat ini poin Manchester United itu, sebentar gue juga sambil buka, poin Manchester United itu ada di angka 45. Maka Manchester United bisa mendapatkan poin 55 kalau seandainya bola yang terkena mistar tadi itu masuk. Jadi ada 10 angka tambahan dari angka yang saat ini didapatkan oleh Manchester United, sehingga Manchester United akan mendapatkan nilai 55. Dan poin 55 ini menempatkan posisi Manchester United di bawah Manchester City. Karena sama dengan Manchester United juga Manchester City, kalau seandainya bola yang terkena mistar itu masuk, akan memberikan perubahan hasil yang misalnya tadi kalah jadi seri, ataupun juga bahkan bisa sampai menang ya, nambah 4 poin menjadi 57, sehingga situasinya Manchester United akan berada di peringkat kedua di bawah Manchester City ya, dengan jarak 2 poin. Uniknya Arsenal yang saat ini mendapatkan 58 poin ketika gue bikin video ini, itu poinnya justru turun ke 55, karena seperti gue katakan tadi ya, mungkin juga Arsenal akan justru yang mendapatkan hasil yang lebih negatif gitu, dengan misalnya situasi yang bola kena tiang itu dianggap masuk ya, sehingga nilainya akan sama dengan Manchester United 55. Dan ya membuat Manchester United ada di peringkat kedua, Arsenal peringkat ketiga, Manchester City di peringkat pertama. Lalu tim lainnya juga yang mendapatkan keuntungan kalau semisal bola kena mistar itu masuk adalah Chelsea, dengan tambahan 8 poin dari 44 menjadi 52. Sangat ekstrim menurut gue. Jadi dua tim ini ya, Chelsea dan juga Manchester United. Nah, ini sebenarnya artinya apa sih? Mungkin ada yang mengatakan, ya ngapain berandai-andai bang? Ngapain berandai-andai, kan bolanya nggak masuk gawang, atau ya kan kejadiannya sudah selesai. Oh enggak. Gue paham itu, gue ngerti itu ya. Tapi yang gue lihat seperti ini, bahwa perjalanan Manchester United musim ini sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Nggak jelek-jelek banget gitu loh. Dari sisi hasil terutama ya. Bahwa ada faktor yang namanya ketidakberuntungan. Karena situasi membentur mistar itu erat kaitannya dengan ketidakberuntungan. Menurut gue seperti itu. Bagaimana dengan sisi permainan?
ya ini berbeda lagi, karena bisa saja permainannya tidak bagus tapi bolanya kena tiang-tiang terus juga bisa saja ya kan. Tapi bagaimana situasi musiman, artinya tiap musimnya ini kan yang dituju adalah keadaan di papan klasemen. Dan dalam hal ini dan keadaan di papan klasemen itu didapatkan dari hasil ya kan. Dan dalam hal ini Manchester United kalau menurut gua ya tidak buruk-buruk banget, tidak jelek-jelek banget gitu loh. Ada situasi yang membuat optimis bahwa ya dengan sedikit keberuntungan sebenarnya Manchester United bisa mendapatkan yang lebih dari yang mereka dapatkan sampai dengan saat ini. Sekali lagi, Manchester United bisa mendapatkan hasil yang lebih dibanding dari yang mereka dapatkan sampai dengan saat ini. Artinya apa? Peluang Manchester United untuk bisa terus bersaing di papan atas, untuk bahkan bisa lebih tinggi lagi ya finishnya untuk musim ini, ternyata bisa saja terjadi menurut gue. Kalau bisa dua hal. Nomor satu, kalau bisa Manchester United mempertahankan atau bahkan memperbaiki performa yang mereka tunjukkan saat ini. Jadi jangan sampai drop performanya. Minimal sama atau lebih baik lagi. Dan ini turunannya banyak tentu saja ya. Pemain harus fit, pemain harus juga penampilan individunya juga minimal harus sama atau bahkan lebih baik lagi. Itu turunannya. Tapi secara squad minimal Manchester United harus sama atau bahkan lebih baik lagi. Nomor satu. Nomor dua, keberuntungan. Ternyata ini berpengaruh juga. Dan menurut gua kalau Manchester United bisa mendapatkan keberuntungan itu dari situasi saat ini sampai dengan akhir musim nanti, dan dengan poin nomor satu tadi yang gua katakan ya, bukan tidak mungkin menurut gua Manchester United bisa membuat kejutan sih di musim ini. Kejutan berupa apa ya gua nggak tahu. Bisa finish di 3 besar, di 2 besar, atau gue nggak mau keterusan ngomongnya. Tapi yang jelas dari apa yang dikatakan ataupun disampaikan oleh Opta Analis ini hal yang menarik sekali lagi. Bahwa yaitu tadi Manchester United bisa saja mendapatkan 10 poin kalau mereka lebih beruntung di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Baik itu bersama dengan Ruben Amorim atau bersama dengan Michael Carrick. Faktanya kan demikian. Sehingga ya, dan ini sekali lagi lepas ya dari keadaan permainan, karena statistik ini tidak menggambarkan permainan sih menurut gue. Dan beberapa fans tentu saja ya menyoroti soal masalah permainan. Misalnya ketika dengan Ruben Amorim, wah permainannya begini dan begitu. Ketika bersama dengan Michael Carrick, permainannya begini dan begitu. Ada yang happy dengan Michael Carrick, penampilannya seperti apa. Tapi beberapa juga kalau gue lihat ada yang menunjukkan kekhawatiran, misalnya bagaimana Manchester United masih kesulitan ketika menghadapi tim dengan low block segala macam dan lain-lain. Tapi sekali lagi analisa dari Opta Analis ini menunjukkan bahwa Manchester United ini sebenarnya musim ini punya potensi banget untuk bisa finish di peringkat lebih tinggi. Dan ini yang membuat gue positif ataupun optimis, yaitu melihat keadaan bahwa Manchester United ada di daftar. Dan menurut gue ini yang lebih penting sih sebenarnya, ada di daftar ya, atau ada di zona, katakanlah seperti itu, Eropa. Bahkan zonanya adalah zona Liga Champions. Gue ingin berbicara ke arah situ dulu. Bahwa Manchester United ternyata punya daya saing untuk bisa tetap berada di zona Liga Champions. Sehingga ya ini kan sebenarnya yang ditargetkan oleh manajemen untuk bisa didapat di akhir musim nanti. Dan menurut gue dengan berbagai banyak ulasan, misalnya pembahasan tentang transfer, tentang head coach, tentang operasional klub dan lain-lain, betapa pentingnya Manchester United untuk bisa tampil di Liga Champions musim depan ini sangat-sangat besar sekali. Bahkan kalau Manchester United tidak tampil di Eropa untuk musim depan, ini akan menjadi bencana menurut gue bagi Manchester United ya. Bukan hanya soal masalah head coach saja, permainannya siapa, tapi juga pemain yang datang yang pergi akan seperti apa, pemasukan klub juga akan memiliki situasi yang tidak bagus, dan banyak hal-hal negatif lainnya menurut gue. Apalagi kalau digabungkan, maka Manchester United akan 2 musim berturut-turut tidak berlaga di Eropa. Ini kan bukan hal yang positif menurut gue. Jadi seperti itu yang dibahas oleh Opta Analis, ini memberikan optimisme bagi gue secara ringan amatiran. Tentu saja tidak ada jaminan misalnya musim ini akan finish di peringkat keberapa, tetap harus dijalani. Tapi paling tidak dari apa yang diperlihatkan ini, sebanyak 26 match day, artinya 26 pertandingan ini kan sudah lebih dari setengah kan, 26 pertandingan, masih ada sekitar 12 pertandingan lagi, menunjukkan bahwa Manchester United ini
memiliki potensi gitu loh, untuk finish lebih tinggi lagi dari yang mereka saat ini, atau paling tidak mendapatkan poin yang lebih banyak lagi dari yang mereka miliki saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.